Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A Indralaya Pratikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya sendiri Nelda Yulianti, saya Irma Amelia, saya Fadila Sarah-Dija, saya Milani Putri Suyamsi. Pada video ini kami akan menampilkan pratikum mengenai hasil uji reaksi asam amino. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu mempelajari beberapa reaksi uji terhadap asam amino. Asam amino merupakan unit monomerik yang membentuk protein dan asam amino adalah produk primer penguraian protein. Setiap asam amino memiliki struktur dasar yang sama yang terdiri dari atom karbon pusat yang terikat pada gugus amino NH2, gugus karboksil COOH, dan atom hidrogen. Asam amino larut dalam air dan pelarut polar, tetapi tidak larut dalam pelarut organik non-polar seperti etar, aseton, benzena, dan kloroform. Asam amino adalah komponen penting penyusun protein, terbagi menjadi esensial dan non-esensial. Keberadaan asam amino sangat penting bagi tubuh. Ada beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam amino, di antaranya reaksi ninhidrin, reaksi Santo protein, dan uji sulfur, uji Hopkins-Cole, uji kelarutan, dan uji Moulin. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, gelas beker, bunsen, dan kertas saring. Untuk bahan yang digunakan yaitu larutan nihidrin 0,1%, reagen milon, larutan asam amino, air, natrium hidroksida, asam klorida, kloroform, larutan fenol, asam nitrat pekat, reagen Hopkins-Cole, asam sulfat pekat, sistin, dan timbal asetat. Tambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 0,1% ke dalam 3 ml larutan asam amino. Kemudian dipanaskan hingga mendidih. Alanin menghasilkan larutan berwarna ungu, valin larutan berwarna ungu, serin larutan berwarna ungu, leusin larutan tidak berwarna, nilalanin larutan tidak berwarna, asparagin larutan tidak berwarna, prolin larutan berwarna kuning. Untuk uji milon, tambahkan 5 tetes reagen milon ke dalam 3 ml larutan asam amino 1%, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Hasil yang didapat yaitu tirosin endapan berwarna merah bata, triptofan larutan berwarna merah, dan arginin larutan yang tidak berwarna. Tempatkan 0,5 ml sampel asam amino dalam 4 tabung reaksi berbeda. Kemudian tambahkan pelarut yang berbeda berupa HCl 5 tetes, air, NaOH, dan kloroform 4 ml. Kemudian diamati kelarutannya. Hasil yang didapat dari uji kelarutan yaitu seluruh sampel asam amino yang diujikan larut dalam pelarut HCl, NaOH, dan air. Namun, asam amino tidak larut dalam pelarut kloroform. Untuk uji Santo protein yaitu tambahkan sampel asam amino masing-masing sebanyak 0,5 ml ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian tambahkan asam nitrat pekat sebanyak 3 tetes ke dalam tabung reaksi. Hasil yang didapat yaitu triptofan larutan berwarna kuning, tirosin larutan berwarna orange, dan arginin menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Ke dalam 2 ml larutan protein, tambahkan 5 tetes reagen Hopkins-Cole. Kemudian, tambahkan sedikit demi sedikit 5 ml asam sulfat pekat melalui sisi tabung. Hasil yang didapat yaitu untuk triptofan menghasilkan cincin berwarna coklat, dan untuk tirosin dan lisin menghasilkan larutan tidak berwarna. Tambahkan 5 ml NaOH ke dalam 2 ml larutan sistin, kemudian tutup dengan kertas saring.
Kertas saring ditetesi dengan PB asetat sebanyak 2 tetes. Hasil yang didapat yaitu munculnya noda hitam pada kertas saring. Uji dinhidrin digunakan untuk mendeteksi asam amino dalam suatu zat dengan menguji reaksi hidrolisis protein. Hasil uji positif ditandai dengan terbentuk kompleks berwarna ungu. Pada percobaan uji ini, alanin, valin, dan serin menghasilkan larutan berwarna ungu, sedangkan leusin dan fenilalanin larutan tidak berwarna. Kemungkinan faktor yang menyebabkan perbedaan warna antara sampel tersebut adalah adanya kontaminan dalam sampel atau konsentrasi sampel yang terlalu rendah. Sampel asparagin tidak berwarna dan sampel prolin menghasilkan larutan berwarna kuning. Uji Milon adalah uji khusus untuk mendeteksi asam amino yang mengandung fenol. Hasil positif uji ini ditandai dengan endapan putih yang berubah menjadi merah bata saat dipanaskan. Percobaan dilakukan dengan sampel asam amino triptofan, tirosin, dan arginin. Tirosin menunjukkan hasil positif dengan endapan berwarna merah bata, sedangkan triptofan menghasilkan larutan berwarna merah menunjukkan hasil negatif, dan arginin tidak menunjukkan perubahan warna. Uji kelarutan bertujuan untuk melihat kelarutan dan sifat amfoterik dari asam amino. Sampel asam amino yang digunakan yaitu metionin, alanin, valin, leusin, fenilalanine, serin, treonin, aspargin, prolin, arginin. Sedangkan pelarut yang digunakan berupa air, asam sulfat pekat, asam klorida pekat, dan kloropom. Berdasarkan percobaan, semua sampel asam amino larut dalam pelarut air, NaOH, dan juga HCl. Uji santoprotein digunakan untuk mendeteksi keberadaan inti benzen pada sampel protein. Asam nitrat ditambahkan ke sampel untuk memicu reaksi nitrasi. Hasil uji positif ditemukan pada tirosin dan triptofan yang menghasilkan larutan berwarna kuning, sedangkan arginin memberikan hasil negatif. Tirosin dan triptofan mengandung inti benzen sementara arginin tidak. Arginin memiliki struktur yang berbeda dengan dua asam amino lainnya yang menunjukkan hasil positif dalam uji santoprotein. Uji Hopkins-Cole digunakan untuk mengidentifikasi triptofan dalam sampel dengan asam glioksilat sebagai reagen. Hasil positif ditandai dengan munculnya cincin berwarna coklat pada batas dua larutan, menunjukkan keberadaan triptofan. Triptofan bereaksi dengan asam glioksilat dalam asam sulfat, menghasilkan kompleks berwarna. Tirosin dan lisin memberikan hasil negatif tanpa terbentuknya cincin berwarna coklat. Reaksi sistin digunakan untuk menguji asam amino dengan sulfur. Sampel sistin direaksikan dengan reagen natrium hidroksida dan timbal asetat. Hasil uji positif ditandai dengan adanya noda hitam pada kertas saring jika mengandung sulfur. Kesimpulan dari percobaan ini, 1. Warna ungu yang dihasilkan dari uji ninhidrin menunjukkan adanya alfa asam amino bebas dalam sampel. 2. Uji Milon menghasilkan endapan berwarna merah bata untuk asam amino yang mengandung gugus fenol. 3. Uji kelarutan menghasilkan bahwa asam amino larut dalam asam klorida, natrium hidroksida, serta air, namun tidak larut dalam kloroform. 4. Uji Hopkins-Cole mendeteksi keberadaan asam amino triptofan dalam suatu sampel yang ditandai dengan munculnya cincin berwarna coklat. 5. Uji santoprotein menghasilkan warna kuning yang menandakan keberadaan inti benzena pada sampel. 6. Reaksi sistin digunakan untuk menguji asam amino dengan sulfur, ditandai dengan adanya noda hitam pada kertas saring. Sekian video praktikum mengenai reaksi uji asam amino dari kelompok 6A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.